Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana, mahasiswi UMSU, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang yaitu landasan pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang mana video tersebut pada mata kuliah Kajian Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Simak yuk videonya. Sebelumnya kita pasti pernah tahu atau mendengar yaitu tentang kurikulum. Secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir atau pelari, dan kurer atau tempat berpacu. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama di sini pengertian kurikulum yaitu kumpulan rencana, tujuan, materi, pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Di sini, pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Kemudian pengertian landasan pengembangan kurikulum yaitu bagian ketiga. Nah, di sini dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan mengembangkan kurikulum. Landasan dapat terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, landasan filosofis, yaitu pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan sekitar. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ini. Nah, di sini akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologis, yang meliputi yang pertama, apa dan bagaimana perkembangan peserta didik. Yang kedua, bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, landasan sosial budaya, yaitu kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan, isi, dan proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, kekayaan, dan perkembangan masyarakat. Masuk yang keempat, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup, yaitu yang pertama, pengembangan isi atau materi pendidikan. Yang kedua, penggunaan strategi dan media pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan sistem evaluasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima ialah landasan yuridis. Di sana, yaitu kurikulum pada dasarnya adalah
produk yuridis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan catatan ilmu pengetahuan dan teknologi, catatan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis, serta kebutuhan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan dalam situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi, mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat. Dan yang terakhir, prinsip memiliki hak, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka rangkumannya dari materi landasan pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Sedangkan pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Kemudian, landasan pengembangan kurikulum terdiri dari landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir, landasan yuridis. Dan kemudian, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Mungkin ini saja, semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semua yang menonton video saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.